Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Al-Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com, dan ketemu lagi dengan kanal YouTube Lensa SM di episode ke-51 tanggal 6 April 2022. Dan begitu istimewa siang hari ini di hari puasa kita ketemu dengan Pak Sekda. Assalamualaikum Pak Sekda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam SN kembali. Salam SN kembali ya. Tetap puasa nih Kak ya. Alhamdulillah. Di tengah aktivitas yang begitu padat Kak ya. Iya. Dan tetap fresh ini kayaknya Kak Pak Sekda ya. Awet muda ya. Amin ya rabbal alamin. Di Kota Palembang aktivitas Pak Sekda itu untuk kalangan milenial ya Kak ya. Iya. Itu sudah tidak asing lagi. Dan saya pada obrolan yang pertama ini kita bicara tentang medsos dulu Kak ya. Oke. Dan saya lihat Pak Sekda itu sangat aktif medsosnya di Instagram dan Facebook. Boleh diceritakan sedikit ini Kak? Iya, berawal dari keinginan-keinginan yang kuat untuk menyampaikan sebuah message ke masyarakat. Mulai dari pertama, kedua para pengikut terus berlanjut sampai posisi sekarang di atas 50.000. Wah, keren itu. Memang ya ternyata masyarakat menginginkan yang cepat, tepat, berkualitas dan akurat. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terimplementasi di lapangan. Saya lihat itu yang membuat masyarakat khususnya di kalangan milenial menginginkan perubahan yang cukup drastis. Di sana saya katakan bahwa pejabat itu adalah pelayan. Jadi pendekatannya bukan lagi pendekatan kekuasaan. Sudah hilanglah masa lalunya itu. Maka itu yang saya terapkan sehingga saya aktif dan ini saya kelola secara langsung. Kelola. Jadi pegang langsung ini akunnya Kak ya? Ya, saya pegang langsung. Wah, keren ini ya di tengah kesibukannya ya. Jadi kalau ada laporan misalnya ada Pak Sekda ini ya jalan rusak di daerah saya, itu yang jawab Pak Sekda langsung ya? Ya, saya langsung cukup banyak kan yang nge-DM itu rata-rata hampir 200, 300 kadang kan saya cek satu-satu yang benar-benar prinsip, kadang baru saya langsung kunjungi ya? Langsung tidak lanjut, tidak follow up. Memang kelebihan saya kalau saya tindak lanjuti sebelum petugas datang saya tidak akan kembali biasanya. Saya pastikan betul. Contoh pokoknya ada pohon tumbang, terus lampu jalan berlobang. Langsung saya koordinasi dengan OPD terkait. Dan ini dicintai kalangan milenial ini Pak? Ternyata ya. Jadi di grafiknya itu kalangan milenial, rata-rata kalangan milenial. Karena penikmat medsos ini kan rata-rata berumur 17 sampai 25 tahun ya. Iya, jadi mereka pengen pejabat terkait itu cepat ya. Iya. Misalnya Pak Dewa ini jalan kami berlubang. Iya. Dan alhamdulillah Pak Sekda langsung turun langsung ya. Iya, orang tuanya kadang nggak kenal. Saya pernah ternyata anak-anaknya itu yang SMA, yang kuliah. Lapor ya? Pak itu Pak Sekda bilang langsung. Iya. Dan sambutan masyarakat luar biasa Pak ya pada saat Bapak turun Pak ya? Ya ternyata ya alhamdulillah. Kalau saya karena berangkat dari masyarakat marginal ya biasa kan. Dengan mereka ngobrol apa adanya begitu. Ada temuan-temuan yang lain misalnya pada saat di lapangan selain laporan dari misalnya pohon tumbang, misalnya lampu jalan mati, ada temuan lain ya yang menarik pada saat turun ke lapangan Pak Sekda? Sebenarnya apalagi nge-DM ya, nge-DM cukup banyak. Ada yang kepengen istrinya melahirkan, minta bantu ya. Sampai ke situ Pak ya? Sampai ke sana terus minta modal usaha, tidak ada kerja, macam-macam lah. Penuh pengaduan-pengaduan. Saya anggap ini sebuah dinamika yang ada di masyarakat. Dan sampai semuanya malam saya respon. Sampai malam itu Pak ya? Oh iya, sampai malam-malam. Kadang kayak kemarin ada kebakaran langsung ke saya nge-DM. Saya cek kan sebelum sahur kan kemarin. Oh gitu. Wah, pada saat sebelum sahur juga banyak itu Pak ya nge-DM Pak ya? Dan saya pernah baca waktu itu Pak Sekda turun langsung pada saat hujan turun lebat ya? Iya. Di daerah mana waktu itu Pak? Di daerah veteran. Daerah veteran ya? Tetapi yang miris memang ternyata ya tidak semuanya orang yang berpikiran positif terus arah kebaikan. Ada juga yang mengatasnamakan saya, menipu orang. Oh gitu ya. Cukup banyak. Ya ada beberapa masjid kemarin ada 3, 4, 5 masjid sampai kasnya kosong. Dikarenakan saya yang WA, foto saya, nama saya ternyata tertipu. Oh tertipu. Itu pakai akun WA berarti Pak ya? Iya, atau akun IG Pak? Iya, akun WA. Dia kirim WA ke pengurus masjid, dikiranya betul Pak Sekda, saya terus minta transfer uang, terus dengan catatan dibagi dulu ke TKTPA-nya berapa, ini berapa. Dan terus, itu sudah kejadian Pak ya? Sudah, dan resi pembayaran transfernya dia kirim begitu kan. Ya biasalah orang tega sekali ya menipu. Pak ya. Dan kalau ada laporan yang palsu ada nggak ini Pak? Laporan yang lewat IG misalnya ada orang iseng ini Pak?
Sampai sekarang saya belum menemukan ya, Belum ya? kecuali identitas yang tidak lengkap. Terus titik lokasinya biasanya saya itu yang sering kesulitan. Tolong sampaikan titik lokasi yang lengkap. Rata-rata valid semua. Valid ya. Karena saya kan tidak terjangkau. Alhamdulillah melalui medsos itu bisa terjangkau. Dan hal yang menarik, sudah ada disertasi S3 untuk spesial saya, medsos saya dianggap efektif untuk menyampaikan sebuah pesan pembangunan. Oh iya, Itu karena luar biasa. berdasarkan penelitian ya, kemarin kebetulan ada Direktur EKPI juga datang ya. Itu medsos itu yang paling cepat. Jadi langsung ke sasaran ya. Tapi harus hati-hati juga, takut penipuan juga, Pak ya. Iya. Oke. Kuncinya satu, Gus, saya kira ya. Ikhlas saja. Ikhlas ya. Saya tidak ada berpikir, oh ini orang mengecam, oh ini pencitraan sebuah Pak Ratode. Enggak. Ini pengabdian Saya ya? ikhlas, pengabdian saya sebagai sekretaris daerah. Saya tahu bahwa saya memang berangkat dari masyarakat marginal, cukup terasa apa yang dirasakan oleh warga masyarakat. Kesusahan ya. Kesusahan itu saya rasakan. Maka dari itu saya berangkat dari luruskan dulu niat. Insya Allah secara sunatullah akan terjawab dengan Dan sendirinya. terasa ya dengan medsos ini pesan-pesan dari Pak Sekda itu tersampaikan dan laporan dari masyarakat itu cepat, Pak ya. Iya, saya rasakan betul manfaatnya luar biasa di era sekarang, era digitalisasi. Dan untuk akun Facebook juga turun ini ya, mengelola langsung Pak Sekda. Iya, sama. Wah keren sama. ini ya, di tengah kesibukannya masih Iya. turun langsung ya. Oke, saya pun berteman ya beberapa akun Pak Sekda ya. Kemudian obrolan yang lain ini, selain di dunia medsos, Pak Sekda juga aktif di dunia olahraga ya. Dan saya lihat itu menjadi presiden PS Palembang PS ya. Palembang, iya. Nah, ini aktivitasnya terakhir apa nih Pak Sekda? Iya, PS Palembang sejak tahun 1997 sampai ke 2021 vakum. Vakum, tidak ada dia dapat penghargaan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengembalikan kejayaan PS Palembang yang luar biasa. Di zaman Belanda itu sudah luar biasa. Dokumennya ada di Arsip Nasional. Saya gali, saya suruh tim ke sana. Ternyata PS Palembang itu masa jaya-jayanya. Nah, saya ingin kembalikan citra itu. Dan alhamdulillah di kepemimpinan saya sudah masuk kemarin ke 16 besar. Karena memang perlawanan kita memang sengit kemarin sehingga memang sempat tertunda, tapi itu sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa. U15 kita dapat juara tingkat provinsi, pemain liga juga dapat juara tingkat provinsi, sudah berkompetisi semuanya sudah berkompetisi Luar ke tingkat biasa, nasional. ya. Tadi saya garis bawahi ada waktu dari zaman Belanda Pak ya. Iya, Boleh diceritakan itu dulu masa kejayaan PS Palembang mungkin sedikit hingga Pak Sekda berusaha untuk membalikan kejayaan itu. Ya, di zaman Belanda itu waktu itu home base-nya di Pelaju. Nah, itu terus berangsur-angsur di zamannya Pak Husni waktu itu ya, 1997 sempat vakum. Nah, bangkit kembali sejak saya diberi amanah di PS Palembang sebagai Prestasi yang terakhir boleh disebut lagi Pak? masuk Liga Nasional 16 keren. besar. Selamat ini ya, Besar di bawah nasional. Pak Sekda ini masuk Liga Iya, Nasional ya. sama U15, pemain Liga sama U15 semuanya masuk Liga Nasional. Keren ini ya, semoga semakin cemerlang ini. Iya, Kemudian target semoga. berikutnya apa nih Pak Sekda untuk PS Palembang? Target berikutnya kita akan mengejar ya kita masuk di Liga 2. Liga 2 ya. Jadi kalau Liga 2 itu sudah sama dengan Sriwijaya FC. Iya. Tapi banyak orang pengamat ini luar biasa PS Palembang. Dan saya memang tidak saya tutup-tutupi kemarin. Saya buka secara transparan, saya rekrut pemain-pemainnya. Jujur saja Pak Agus bahwa ternyata talenta-talenta sepak bola kita cukup banyak yang tersebar ada di Gandus, di Sematang Borang, di Kertapati. Mereka ini Pemain punya lokal ya. dan miris kadang orang tuanya membawa sebekal roti diantarnya ingin menyalurkan hobi sang anak untuk main sepak bola. Ternyata memang pemain kita punya bakat yang luar biasa. Dan sepak bola adalah olahraga yang sangat merakyat ya. Oh iya, hasil survei kan 2 olahraga yang digemari oleh rakyat Indonesia, sepak bola dan badminton. Dan semuanya itu, kebetulan kita. Dan itu ditangkap oleh Pak Sekda ya untuk Iya. dikembalikan lagi masa jayanya ya. Benar. Kemudian sebelum beralih ke badminton ini, Iya. hambatan atau tantangan untuk menuju Liga 2 ini apa ya Pak Sekda? Ya tadi pertama jujur saja kemarin kita ingin wasit ya, wasit itu fair, objektif, profesional. Itu yang kita minta benar-benar ke PSSI pusat kemarin. Bahkan saya turun langsung minta bantuan dari beberapa link yang saya punya. Terkadang di sana kita bermain profesional, tetapi ketika itu tidak fair, tidak objektif, tidak profesional jadi hambatan juga. Yang kedua adalah soal pendanaan ya, sponsor. Nah ini yang masih terus harus kita gugah untuk memajukan dunia persepak bolaan di Palembang khususnya. Oke, langsung beralih ke badminton ini ya. Nah ini olahraga yang sangat dicintai Pak Sekda ini ya. Saya lihat di medsosnya kadang-kadang siaran langsung ya lagi olahraga badminton. Nah ini boleh diceritakan ini. Sampai tempat mainnya pun
pun boleh diceritakan nih Pak Sekda. Iya, badminton memang hobi saya. Sejak kecil saya hobi badminton. Sejak mahasiswa juga target saya badminton harus berkompetisi secara nasional. Saya ingin sharing dengan pemain-pemain internasional. Bahkan setiap hampir 2-3 hari WA-an sama Asan. Iya ya. Dan juga yang asli dari Palembang. Bagaimana memajukan adik-adik kita di pentas nasional dan internasional. Nah, memang dalam waktu dekat segera akan kita adakan liga di tingkat RT, kelurahan sampai ke kecamatan. Wah, segitunya ya, Iya. untuk memasyarakatkan badminton. Dan ternyata badminton setelah Pak Sekda yang memimpinnya itu baru ketahuan sangat dicintai masyarakat ya. Oh ya, ada satu hal lagi. Selama ini sempat vakum ya, tidak bergerak, lapangan terbuka. Nah, ini saya hidupkan kembali. Kita punya 111 lapangan terbuka yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan. Selama ini tidak tersentuh. Nah, ini saya bangkitkan kembali. Ini dibangkitkan lagi ya. Saya sudah kunjungi hampir 45 lapangan terbuka. 45 lapangan terbuka. Jadi masyarakat yang pengen main tidak bayar ya? Tidak bayar. Jadi lapangan terbuka. Wah, di sana ada kesan yang menarik, Pak Agus. Ketika saya ke Kertapati, ke Kalidoni, ternyata ibu-ibu kumpul semua, Pak Sekda main-main, nonton sama-sama. Terus makanan rakyat itu, makanan yang pisang rebus, macam-macam itu disajikan semua. Baru terjadi betul, keluarganya luar biasa. Oke ya. Selain itu apa target untuk dunia bulu tangkis ini di Kota Palembang, Pak Sekda? Pertama saya akan adakan Palembang Cup kedua nanti. Kita akan cari bibit-bibit baru, mulai dari tingkat SD, SMP, SLTA. Sampai ke tingkat remaja. Setelah Lebaran saya laksanakan. Untuk informasi penonton Lensa SN bahwa Pak Sekda ini sangat akrab dengan dunia wartawan ya. Iya. Saya mengenal Pak Sekda Ratu Dewa ini sekitar tahun 2004 mungkin ya. Iya. Waktu Kabak Humas di era Gubernur Syariel Usman. Benar, ya. Iya. Kemudian sempat juga menjadi Kabak Humas di Pemkot Palembang ya. Iya. Zamannya Wali Kota Bapak Romi Herton ya. Romi Herton, iya. Dan jadi kedekatan Pak Sekda dengan dunia wartawan itu sangat dekat. Iya, Jadi dengan wartawan juga sangat dekat ini. Iya. Jadi orang kalau nelpon Pak Sekda bypass saja nih walaupun sudah Pak Sekda. Iya, sampai dengan sekarang teman-teman wartawan begitu dekat. Karena saya tahu psikologi dan suasana kebatinan teman-teman wartawan itu cukup paham lah. Dan tahu susahnya dunia wartawan susah ya. dukanya juga tahu saya. Kalau kami harus kerja sampai malam ini Pak. Iya. Mengelola berita ya. Harus ada deadline-nya. Iya. Ya. Pak Sekda, kita siang ini ditemani oleh tim kreatif ya. Ada Maggie dan ada Ilham. Tadi Ilham saya mau tanya untuk Pak Sekda katanya. Nah, mau tanya apa nih Ilham? Mungkin duka Pak Sekda dalam misalnya ada mau tumbang kayak kemarin kan ada suka dukanya seperti mungkin tiba-tiba mau ke lapangan mobilnya mogok atau atau tidak ada ini ya. Iya. Mau berangkat ke lapangan pas malam hari mungkin. Pak Sekda nyetir sendiri mungkin. Ya kadang berdua sama driver kan. Saya sifatnya hal-hal begitu spontan Pak. Tidak mau saya dikondisikan. Boleh cek saja. Saya tidak mau pejabat ikut saya rame-rame, nggak mau saya. Yang penting saya ketika terjadi warga ngadu langsung saya turun ke lapangan, kebakaran. Saya menghilangkan image, sudahlah Pak Sekda itu mau pencitraan, saya menghilangkan itu. Ya cukuplah, begitu saya ingin eksekusi minta bantu dengan para kepala dinas, tolong ditindaklanjut segera. Suka duka yang paling saya ingat itu memang di Asan itu ada banjir. Saya tidak ada persediaan apapun sehingga saya harus basah-basah ngecek karena banjir waktu itu ada di yang hujan semalaman waktu itu ya Pak ya? Ya sampai masuk ke rumah dinasnya Pak Wali Kota waktu itu. Hambang Iwak tergenang waktu itu Pak ya? Semua tergenang itu banjir cukup tinggi. Ditambah lagi banjir ketika itu yang mendapatkan perhatian yang cukup besar. Pak Gubernur sampai keliling bawa mobil kan. Saya Dan juga Pak Sekda ada waktu di itu sana. turun ya? Saya juga sempat turun di sana. Saya lihat itu. Iya. Di siaran langsung Instagramnya ya. Iya. Jadi perhatian Pak Sekda untuk masyarakat itu memang tulus ya. Iya. Tidak pencitraan atau tidak apa-apa. Tapi kalau orang menganggap pencitraan itu gimana respon Pak Sekda sendiri? Kalau saya easy going saja. Iya. Silakan salah, itu haknya masyarakat untuk menilai. Yang penting niat saya tulus, ikhlas untuk membantu masyarakat. Dalam tanda kutip ya, saya mumpung menjadi sekretaris daerah. Punya kesempatan untuk membantu orang Pak. Untuk membantu orang karena ada 13 sampai 15 jabatan yang melekat di belakang sekretaris daerah. Nah, apa boleh disebut itu? Mungkin penonton SSM belum tahu. Ya, nih, Pak. di antaranya ketua Baperjakat, ketua percepatan dunia usaha juga, terus hukuman disiplin juga, terus pengelola aset,
cukup banyak jabatan-jabatan Dengan yang begitu melekat banyak di aktivitas Pak Sekda ya, bagaimana menjaga stamina dan kesehatan. Dan saya lihat ini di depan saya penonton Lesa SN, ini Pak Sekda dari dulu tidak berubah ya, masih seperti ini saja, masih tetap fresh ya, awet muda. Nah ini mungkin ada rahasia tertentu nih Pak Sekda. Ya resepnya tidak banyak. Pertama ketika pulang ke rumah itu lepaskan semua persoalan, saya olahraga rutin. Teman-teman olahraga saya, mohon maaf saja, dari berbagai macam komunitas. Ada buruh bangunan, ada tukang parkir dan macam-macam. Saya kalau pejabat itu saya silakan saja mau ikut payu, enggak sudah. Oh itu rahasianya ya. Terus yang Rahasianya itu lain-lain lepas aja ya. Ya enjoy saja, datang ke rumah, relax. Terus hal-hal lain saya pada saat sekarang sedikit mengatur pola makan lah, pola makan ya. Pola pikir dan pola hidup itu harus. Wih keren, pola makan, pola pikir dan pola hidup. 3 keseimbangan ini ya. Dan saya lihat juga keakraban Pak Sekda dengan ibunda tercinta ya. Saya pernah lihat postingannya di Instagram juga ya. Jadi peran medsos ini begitu kencang ya bantu Pak Sekda, jadi langsung tersampaikan. Bagaimana Pak Sekda kedekatannya dengan ibunda tercinta ya. Saya sering baca waktu itu beberapa kali ada puisi, kemudian makna-makna yang tertulis. Bisa diceritakan Pak Sekda? Kedekatan dengan ibunda tercinta. Kalau diceritakan cukup banyak. Sehingga di antaranya aja mungkin Pak Sekda, saya makna yang paling dalam mungkin ya. Melahirkan 3 buah buku Pak Gus ya. Pertama tentang buku Ratu Dewa sebuah memoir. Situ saya gambarkan juga cerita tentang peran seorang emak saya dengan saya. Terus lahir lagi buku yang kedua juga peran ibu juga, dan lahir juga buku yang ketiga. Semuanya banyak menceritakan tentang peran ibu ketika saya merantau SMP sampai dengan boleh bekerja. diceritakan siapa yang menulis buku itu Pak Sekda? Itu staf saya, Ibu ya? Sri ya, Ibu Sri yang saya cerita terus dia tulis panjang lebar. Tapi satu hal sering saya katakan bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, dan yang ketiga yang penting tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari emak, juga dari orang tua. Keren. Ada cerita yang cukup menarik itu Gus ya. Ketika saya itu wisuda tahun 1992, saya masuk kategori tercepat lah waktu itu menyelesaikan S1. Saya sempat dengar itu. Ya, menyelesaikan S1 selesai. Waktu saya pemindahan kuncir menjelang maju ke depan, waktu itu diwakil oleh sekretaris daerah yang akan memberikan kata sambutan pada acara wisudawan itu. Terus begitu saya mau duduk dari kursi mau berangkat, mak saya bilang, dia panggil saya Iwan. Wan, suatu saat nanti kamu seperti bapak itu yang akan berikan kata sambutan, kata dia kan. Terus 1 April 2019 saya dilantik sebagai sekretaris daerah seperti doanya mak. Saya bukan mau cerita, bukan mau cerita kesuksesan seorang Ratu Dewa, tidak, tetapi bagaimana cara Allah mengijabah doa seorang ibu dari 92 ke 2019. 92 ke 2019 ya. Itu berkat kepatuhan dan ketaatan kita kepada seorang emak, orang tua kita. Begitu ya makna yang terdalamnya ini Pak Sekda ya. Dan boleh diceritakan tentang mungkin penonton Lesa SN banyak yang belum tahu bahwa seorang Ratu Dewa dulu aktif di banyak organisasi. Boleh disebutkan di antaranya, pasti banyak ini Pak Sekda ya. Iya, pertama saya memang ya karena merantau Gus ya, merantau dari kampung ke Palembang. Jadi dipilih jadi ketua senat, ketua Ansor Sumatera Selatan, ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumatera Selatan, juga di Komite Nasional Pemuda Indonesia. NPI wakil ketua waktu itu ya? Wakil ketua 1-2 periode. Oh iya, saya ingat waktu itu ya. Iya. Karena kenal Pak Agus sudah relatif lama sejak saya dari penerangan. Penerangan ya. Penerangan saya. Selamat ini ternyata karir Pak Sekda lempeng ya sampai sekarang ya. Iya. Mudah-mudahan cemerlang ya. Ya amin. Karena doa dari orang tua tadi. Oke. Dan kemudian balik lagi ke mungkin ada orang yang menilai pencitraan ya. Ini akhirnya banyak letupan atau hasrat dari masyarakat. Kayaknya menginginkan seorang wali kota seperti Ratu Dewa ya. Mungkin kalau ada respon dari masyarakat seperti itu, gimana tanggapan Pak Ratu Dewa? Saya menanggapannya rileks, santai saja. Bagi saya prinsip hidup itu kan silakan orang berkata demikian. Itu akan berbicara sunatullah, hukum alam akan bicara. Jadi mengalir dengan sendirinya, saya berbuat dengan sendirinya. Saya tidak ada hal-hal yang direkayasa. Oh, saya ini ada keinginan yang kuat untuk menuju ke wali kota. Ya apalah saya ini kan orang miskin dengan jabatan posisi sekretaris daerah saja sudah sangat-sangat bersyukur. Maka dari itu kalau ke depan ada hal-hal yang lain ya kita silakan saja nanti. Saya katakan itu seperti air mengalir saja begitu. Tapi ternyata aktivitas yang tidak disengaja atau secara alamiah ini dibaca oleh masyarakat
wah ini cocok ini kayaknya, Mm-mm. kayaknya ya. Iya. Tapi kita tanya dulu sama Pak Dewanya. Jadi udah dapat Iya. jawabannya ya, penonton Iya. SASN ya. Iya. Di bulan puasa Pak Sekda, Iya. bagaimana aktivitas menjadi Sekda yang begitu padat ya, aktivitas, kemudian aktivitas organisasi olahraga juga yang begitu banyak, dan juga harus menjalankan ibadah puasa. Iya. Nah, bagaimana ini menyeimbangkan ini Pak Sekda? Ya, aktivitas di bulan suci Ramadan memang kita bersyukur ya sekarang pemerintah menganjurkan kita untuk sholat tarawih di masjid, musola. Untuk itu saya juga sebagaimana umat muslim lainnya rutin melaksanakan ibadah. Memang ada pembatasan terkait dengan buka puasa bersama. Ya. Nah, ini memang dari Presiden arahannya cukup banyak sebenarnya Pak Agus ke saya itu pengen Berbuka ngajak puasa. berbuka puasa. Tapi saya katakan karena kita ada aturan sebagai pejabat maka semuanya saya batasi. Untuk itu saya alihkan biasanya kunjungan ke beberapa tempat ya. Kalau bahasa kita itu adalah pasar beduk, Pasar begitu beduk, kan. Ya berbagilah. Konsep saya berbagi itu kadang kan kalau tempat kita berjajan tempat orang ramai itu kan sudah lumrah itu ya. Iya. Tapi saya cari yang sepi, siapa tahu kan di sepi itu dia anaknya perlu makan. Oh, iya. Kadang kan dia ingin beli susu anak dan lain Oh, sebagainya. itu ya. Maka saya Benar, alihkan. benar. Selama ini kalau ramai itu yang tempatnya enak begitu kan saya tuju ke sini, tapi saya robak itu yang sepi itu yang saya kunjungi. Dan itu sudah dilakukan Pak ya? Ya, sudah ada beberapa Tapi saya untuk pasar lakukan. beduk itu nggak ada pembatasan Pak ya? Tidak ada Tidak sebenarnya. Ya, yang kuncinya satu, jangan lupa pakai masker. Jangan lupa Kira-kira pakai masker gitu. ya, jaga jarak juga ya. Iya. Prokes lah ya Pak Sekda ya. Begitu. Ngomong-ngomong tentang waktu istirahat, kalau bulan Ramadan nih kalau lah dikit nih tidurnya Pak Sekda nih. Iya, kalau tempat tidur itu memang begitu sudah isya biasanya sudah tarawih dari masjid saya tidur, terus pagi-pagi menjelang sahur gitu kan, baru saya aktivitas lagi. Masih cukup ya, bisa Iya, mengatur waktu lah ya Pak insya ya. Allah Tapi bisa. kalau malam dapat laporan nggak mana Pak ya? Biasa Laporan dari warga, misalnya dapat terpaksa turun juga Pak ya? terkadang saya tidak turun, saya langsung kontak dengan para kepala dinasnya, terus organisasi perangkat daerah yang terkait, dia langsung jalan biasanya begitu. Oh, Saya langsung telepon. Jadi tetap itu kunci dari Pak Sekda ya, untuk tetap fresh ya, menjaga Iya. keseimbangan antara aktivitas dan ibadah dan juga waktu istirahat ya Pak Sekda ya. Iya, iya. Pak Sekda, kita sudah di ujung obrolan nih. Iya. Biasanya tamu atau tokoh yang hadir itu ada pesan atau Iya. pesan untuk penonton Desa SN. Karena Pak Sekda banyak aktivitas dengan Iya. masyarakat Kota Palembang ya, untuk masyarakat Kota Palembang tentunya. Iya. Silakan Pak Sekda. Ya, untuk masyarakat Palembang khususnya ya, saya pesan untuk anak-anaknya. Pertama, jangan pernah bosan untuk beramal soleh. Dan yang kedua, selalu tekankan belajar, dan belajar. Itu investasi yang berharga. Dan yang ketiga, saya tekankan untuk tunduk, taat, patuh kepada kedua orang tua. Itulah bekal khususnya di kalangan milenial dan anak bapak ibu sekalian warga Palembang. Keren dan mantap pesan Pak Sekda ya. Oke, demikian obrolan kita dengan Pak Sekda. Untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar pesan dari kanal YouTube ini bisa tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.